Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Penjelasan Yin Rongyu membuat King Ruo terdiam, sehingga membuat tempat itu menjadi hening. Tidak heran kawasan ini menjadi aman, itu karena ada dua sosok abadi yang berkuasa. Klan Yin benar-benar kuat, batinnya sambil berpikir keras menyusun ulang rencananya. Saudara, pilihannya hanya dua, mengaku setia atau dipenjara, ucap Yin Rongyu pelan. Memecah keheningan itu, King Ruo menganggukkan kepalanya. Pada saat yang kuat berkuasa, semua aturan adalah miliknya. Lalu bagaimana dengan saudara? Tanya Yin Rongyu dengan serius. Aku hanya memberikan diriku pada memimpin yang baik, ucap King Ruo pelan. Yin Rongyu menganggukkan kepalanya. Semua keputusannya aku serahkan pada saudara, ucapnya lirih. Saudari, apakah selama ini ada konflik yang berujung pada pertempuran? Yin Rongyu menganggukkan kepalanya, lalu menceritakan ketegangan yang pernah terjadi, hingga berujung pada pertempuran hebat. Dari konflik itulah kami tahu bahwa Pangeran Zuo dan Pangeran Bei ternyata sudah berada di tingkat abadi. Dalam pertempuran itu tidak ada yang menang, namun mereka berdua masing-masing terluka dengan parah. Setelah pertempuran hebat itu, Tetua Jue dan Pangeran Gang melakukan gencatan senjata hingga memperluas wilayah penjagaan di luar gunung dengan tujuan menjaga rahasia itu agar tidak keluar dari klan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudari, mengenai aturan di puncak Dong Yin apakah sama dengan puncak lainnya? Yin Rongyu menggelengkan kepalanya. Aturan di setiap puncak berbeda. Kubu Timur membuat aturan seperti sekte dengan alasan agar bisa membentuk kekuatan serta membawa orang lain memasuki tempat ini. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ternyata klan ini benar-benar menuju kehancuran, ucapnya pelan. Benar, sebenarnya Tetua Xie sangat berharap dengan misi yang saudara lakukan. Satu-satunya alasan kedua belah pihak masih menahan diri, karena aturan kuno mengenai Trisula Kegelapan serta ketujuh kitab kuno itu. Tapi, ucapnya lirih menatap King Ruo dengan sedih. King Ruo tersenyum kecut. Saudari, kami benar-benar gagal. Pasukan jubah emas benar-benar tidak memberi kami ruang. Kekuatan yang telah kami bangun di kawasan perbatasan juga mereka hancurkan. Namun aku sedikit kecewa, karena satupun tidak ada yang mengabari kami tentang masalah ini, ucap King Ruo lirih dengan tatapan menerawang. Yin Rongyu menganggukkan kepalanya dan mencoba tersenyum. Sebenarnya aku sangat ingin mengabari saudara mengenai hal ini, tetapi Tetua Jue melarang kami melakukannya, bahkan hingga saat ini Aula terlarang yang menyimpan lencana giok jiwa pasukan tombak hitam yang menjalani misi masih tersegel, ucapnya dengan perasaan bersalah. King Ruo menganggukkan kepalanya dan memahami alasan itu. Saudari, aku mengerti. Mengenai situasi ini mengapa saudari tidak pergi saja? Yin Rongyu tersenyum kecut, lalu menggelengkan kepalanya. Saudara, Tetua Jue dan Pangeran Zuo adalah orang yang cerdas, mereka dari awal sudah mengantisipasi masalah itu. Ucapnya lalu menunjukkan segel hitam terlarang yang terpasang pada lehernya. Apa? Segel hitam penghancur jiwa, ucap King Ruo terkejut. Inilah alasan kami yang mengaku setia tidak bisa pergi dari kawasan ini. Dengan wajah sedih, ini benar-benar mengerikan. Apakah ini juga berlaku pada murid sekte yang mereka rekrut? Yin Rongyu menganggukkan kepalanya. Semua orang tanpa terkecuali, ucapnya pelan, membuat King Ruo tiba-tiba terdiam. Itu artinya semua orang yang berada di puncak Dong Yin adalah pasukan berani mati, batinnya. Hais. Mengapa harus seperti ini, ucap King Ruo dengan wajah kesal dan kecewa. Saudara, aku tidak memiliki pilihan, ucap Yin Rongyu pelan. Saudari, bukan itu yang aku maksud, tetapi segel hitam penghancur jiwa, ini adalah segel pengorbanan darah,
ucap King Ruo dengan serius, membuat Yin Rongyu yang tampak tidak berdaya itu hanya menganggukkan kepala. Saudara, aku juga baru tahu setelah aku mempelajarinya, ucapnya lirih. Apakah sebelumnya mereka telah menipu kalian? Benar, Tetua Jue mengatakan bahwa ini adalah rantai pengikat jiwa, jawab Yin Rongyu. Tiba-tiba tempat itu menjadi hening. King Ruo yang tidak menyangka langkah yang telah disiapkan oleh Yin Zhou untuk berkuasa di Gunung Langit Yin benar-benar membuatnya menggelengkan kepala. Mengenai masalah ini, apakah saudari punya rencana? Saudara, apalagi yang bisa kami lakukan selain mengikuti perintah yang diberikan, jawabnya pelan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ini benar-benar mengerikan. Saudari, lalu bagaimana dengan kekuatan pasukan yang dimiliki Puncak Dongyin? Total kekuatan pasukan ada 200.000 prajurit, tetapi yang dapat berperang setengah dari kekuatan itu. Mulai dari semi-abadi tingkat dasar hingga tingkat 3 ada 60.000 prajurit, semi-abadi tingkat 4 hingga tingkat 5 ada 20.000 prajurit, tingkat 5 hingga tingkat 7 ada 12.000, di tingkat 7 sampai 8 ada 7.000 dan tingkat 9 ada 1.000 prajurit, ucap Yin Rongyu menjelaskan kekuatan pasukan dari gabungan dua gunung tersebut dengan detail, membuat King Ruo mematung. Ini sangat mengerikan, lalu bagaimana dengan pasukan kubu selatan? Tanya King Ruo dengan serius. Yin Rongyu menggelengkan kepalanya. Saudara, aku tidak memiliki akses untuk mengetahui kekuatan pasukan mereka. King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudari, mengenai hal ini aku punya rencana, ucap King Ruo dengan serius. Rencana? King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika saudari punya kesempatan untuk pergi, apa yang akan saudari lakukan? Yin Rongyu tersenyum tipis. Aku akan pergi ke kubu selatan, ucapnya pelan. Itu terlalu berisiko, karena kubu selatan juga tidak akan percaya pada saudari lagi, ucap King Ruo. Yin Rongyu menganggukkan kepalanya. Saudara benar, lalu bagaimana dengan saudara? Aku akan pergi dari tempat ini sejauh mungkin, ucap King Ruo. Yin Rongyu tersenyum tipis. Tapi itu hanya angan-angan, ucapnya pelan. Setelah berbincang-bincang cukup lama di tempat itu, Yin Rongyu minta King Ruo untuk beristirahat sejenak sebelum menghadap Tetua Yin Jue yang kini menjadi wakil pemimpin Puncak Dongyin. Saudara, silahkan beristirahat, 1 jam lagi kita akan pergi ke aula istana puncak. Ucapnya dengan ramah. Baik saudari, ucap King Ruo, lalu beranjak dari ruangan itu menuju kamarnya. Setelah King Ruo pergi, Yin Rongyu masih terdiam di tempatnya. Matanya yang lentik menatap langit-langit ruangan itu, lalu mendesah panjang. Semoga Tetua Jue memberi sedikit keringanan, batinnya lalu beranjak dari ruangan itu. Di tempat lain, King Ruo akhirnya tiba di dalam ruangannya. Di dalam kamarnya King Ruo tidak langsung beristirahat, tetapi membuka panduan informasi dasar yang telah diberikan oleh Yin Rongyu sebelumnya. Dengan tenang, King Ruo lalu mempelajari gulungan informasi tersebut. 15 menit kemudian, King Ruo akhirnya selesai mempelajari gulungan informasi tersebut. Yin Zhuo ini selain sangat kaya karena dukungan Puncak Utara, ternyata lebih cerdas, caranya mengatur dan mengawasi semua anggota klan begitu efektif. Hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar aturan begitu keras dan tegas, namun imbalan bagi mereka yang patuh dengan aturan tersebut sangat tinggi, terlebih lagi dengan hak-hak istimewa yang dijanjikan. Masih ada waktu, batinnya. Sus, sosok Long Chen, Huyan Lan, Mai Gui, Mao Bing, Yuan Bai, Yuan Hei, Huo Zhaodao, Huo Mingzi dan Yin Gan muncul di dalam ruangan itu. Penguasa, ucap mereka dengan hormat. Duduklah, ada hal penting yang ingin aku bicarakan, ucap King Ruo dengan serius. Di atas langit kediaman Yin Rongyu, Su Mubai dan Ding Dugong yang masih berada di tempat itu kembali dikejutkan dengan hilangnya aura King Ruo dari dalam jangkauan mereka. Saudara, auranya hilang kembali, ucap Su Mubai. Benar, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Saudara, ini sudah 2 kali. Apakah kita harus melapor pada guru? Tanya Ding Dugong.
Sepertinya demikian, ucap Sumubai lalu mengirim pesan jiwa pada Yin Kun dan Yin Lun. Selain itu, Sumubai juga melaporkan kedatangan tetua Yin Dalu yang mendatangi kediaman tersebut. Di dalam kamar kediaman Yin Rongyu, King Ruo memulai pembicaraan dengan serius. Yin Gan, saat ini kita telah berada di puncak Dong Yin, tepatnya di dalam kediaman Yin Rongyu. Apa yang kamu ketahui tentang gadis ini? Yin Gan yang tidak menyangka jika mereka sudah berada di dalam gunung langit Yin tampak begitu terkejut. Penguasa, apakah Anda serius? Yin Gan, aku tidak pernah bercanda dengan kata-kataku, jawab King Ruo dengan serius. Yin Gan terdiam beberapa saat sambil mengedarkan kekuatannya, merasakan kekuatan aura di tempat itu. Benar, ini puncak Dong Yin, ucapnya pelan, menatap King Ruo yang ada di hadapannya yang tampak santai. Penguasa, saudari Rongyu adalah orang yang dapat dipercaya, aku bahkan besar bersamanya, ucap Yin Gan dengan jujur. King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudarimu itu sedang dalam masalah, ucap King Ruo pelan membuat Yin Gan tampak begitu khawatir. Penguasa muda, apa yang terjadi? Dengan wajah serius, tidak hanya saudarimu, tetapi semua orang yang ada di puncak Dong Yin, ucap King Ruo membuat Yin Gan semakin kalut. Penguasa muda, mohon penjelasannya. Dengan tatapan memohon, King Ruo mendesah panjang sambil mengitari pandangannya pada semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Gunung Langit Yin selama 3000 tahun ini telah mengalami perubahan besar-besaran. Sekarang ada dua kubu dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Kubu timur dan kubu selatan dengan masing-masing pemimpin puncaknya yang sudah berada di tahap abadi, membuat Yin Gan begitu tercengang dan penasaran. Penguasa muda, ucapnya meminta King Ruo melanjutkan penjelasannya. Kubu timur dengan pemimpin Yin Zuo dan kubu selatan dengan pemimpin Yin Bei, ucap King Ruo membuat Yin Gan tampak kecewa. Penguasa muda, lalu bagaimana dengan tetua Xie? Tetua Xie saat ini berada di penjara terlarang es hitam, menjadi tawanan Yin Zuo, jawab King Ruo. Oh tidak, ucapnya lirih. Itu karena tetua Xie menolak mengaku setia pada Yin Zuo, adapun mereka yang mengaku setia, kini hanya bisa hidup sebagai boneka, ucap King Ruo sambil menjelaskan keberadaan segel hitam penghancur jiwa, membuat Yin Gan dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu bergidik. Ini terlalu mengerikan, ucap Huyan Lan. Benar, ucap Mai Gui menanggapi. Penguasa, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Long Chen dan Huo Zhaodao yang tampak tenang. Itulah yang ingin aku bicarakan. Kubu utara kini telah bergabung dengan kubu timur, sedangkan kubu barat bergabung dengan kubu selatan, ucap King Ruo sambil menjelaskan kekuatan yang dimiliki oleh puncak Dong Yin dengan detail serta keberadaan kedua kubu dan dukungannya masing-masing. Penguasa muda, ini terlihat seimbang, hanya saja kita tidak mengetahui rahasia lain di balik kekuatan mereka. Kubu timur adalah gabungan kekuatan yang mengembangkan pelatihan fisik, teknik, pil dan sumber daya, sedangkan kubu selatan gabungan dari para ahli senjata dan mantra. Formasi, ucap Yin Gan dengan serius. Penguasa, dengan adanya pembagian kubu, kita sudah mengetahui gambaran kekuatan mereka. Mengenai pilihan, kini kita hanya bisa memilih kubu selatan, ucap Yuan Bai. Saudara Yuan Bai benar, ucap Huo Zhaodao menanggapi. Lalu bagaimana dengan kalian? Kami setuju penguasa, jawab Huyan Lan dan rombongannya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Baik, itu berarti kita akan bekerja sama dengan kubu selatan, namun satu hal yang perlu kita pahami. Yin Zuo telah mengubah aturan puncak Dong Yin menjadi sekte, sehingga mereka memiliki dasar untuk merekrut pasukan. Penguasa, bukankah kita juga memiliki pasukan bantuan dari klan Jin, ucap Huo Zhaodao. Penguasa muda, Anda juga memiliki 3 kitab terlarang Yin dan itu akan sangat membantu, karena aku yakin kedua kubu masih mematuhi aturan kuno itu, ucap Yin Gan dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Benar, satu-satunya alasan gencatan senjata, itu karena aturan kuno tersebut, ucap King Ruo. Lalu penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Mao Bing.
Kita akan membangun kekuatan dan kerjasama dengan Kubu Selatan, serta membicarakan rencana besar ini dengan Yin Bei, ucap King Ruo. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka merasakan sosok Yin Rongyu mendekati tempat itu. Pembicaraan kita cukupkan sampai di sini. Sampaikan masalah ini pada Jin Sun, Fan, Mu dan Jin Mi, serta kabari juga Mai Chao dan rombongannya, karena aku mungkin tidak akan memiliki waktu mengabari mereka. Katakan saja aku sudah di Gunung Langit Yin dan sedang melakukan penyelidikan, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, lalu memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Tidak lama berselang, Yin Rongyu tiba di depan pintu kamar King Ruo. Saudara, ucapnya memanggil King Ruo dengan hormat. Baik saudari, ucap King Ruo sambil membuka pintu kamar, lalu menemui gadis tersebut. Baik, mari kita pergi, ucapnya dengan hormat. Baik, jawab King Ruo dengan tenang, lalu mengikuti gadis tersebut. Di atas langit kediaman Yin Rongyu, Su Mubai dan Ding Dugong yang masih berjaga di tempat itu dikejutkan dengan kedatangan Yin Kun dan Yin Lun. Dari atas langit mereka dapat melihat Yin Rongyu dan King Ruo keluar dari kediamannya. Guru, sebelumnya kami benar-benar kehilangan aura senior Yin Gan, ucap Su Mubai, sambil menatap King Ruo yang berjalan mengikuti Yin Rongyu. Mungkin dia menyegel ruangannya dengan mantra formasi perlindungan, ucap Yin Kun. Sepertinya demikian, ucap Yin Lun. Guru, apa yang harus kami lakukan? Tanya Su Mubai. Kalian berdua periksa kediaman itu, kami berdua akan mengikutinya, ucap Yin Lun. Baik guru. Setelah Yin Kun dan Yin Lun meninggalkan tempat itu, Su Mubai dan Ding Dugong lalu turun dari langit, memeriksa kediaman Yin Rongyu. Di tempat lain, King Ruo berjalan di sisi Yin Rongyu dengan tenang. Saudari, sepertinya kita sedang diawasi, ucapnya berbicara melalui telepati. Benarkah? Tanya Yin Rongyu dengan heran, karena tidak merasakan kehadiran sosok itu. Sebenarnya mereka dari awal sudah mengawasiku, ucap King Ruo menjelaskan sosok itu. Maksud saudara Tetua Kun dan Tetua Lun? Tanya Yin Rongyu dengan serius. Benar, jawab King Ruo. Awalnya mereka juga mengalami kasus yang sama denganku, namun ketika mereka mendapat posisi tetua tingkat tinggi, kini mereka adalah pendukung Pangeran Zuo yang paling setia, ucap Yin Rongyu menjelaskan. Tidak heran dia dapat bergerak di atas langit puncak Dong Yin dengan bebas, ucap King Ruo pelan. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di istana puncak Dong Yin. Saudara, aku hanya dapat mengantar hingga sampai di sini, ucap Yin Rongyu yang tiba-tiba berhenti di tangga emas istana. Baik saudari, terima kasih. Namun aku ingin meminta tolong, ucap King Ruo dengan ragu. Saudara, bicaralah. Sebelumnya aku telah berjanji akan bertemu dengan saudara Fan Mu, namun sepertinya aku tidak bisa, ucap King Ruo menjeda kata-katanya. Yin Rongyu menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, ucapnya. Baik saudari, terima kasih. Berhati-hatilah, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik saudara, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yin Rongyu pergi, King Ruo lalu melangkahkan kakinya, menapaki tangga emas istana tersebut dengan tenang. Aula istana puncak Dong Yin. Di dalam ruangan itu telah datang belasan tetua tingkat tinggi, serta sosok parubaya yang duduk di kursi kehormatan. Tidak hanya itu, Yin Kun dan Yin Lun yang sebenarnya mengawasi King Ruo juga telah berada di dalam ruangan itu. Kisah kembalinya Yin Gan yang merupakan tangan kanan Yin Xie menjadi perbincangan hangat mereka. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang dengan serius, tiba-tiba sosok King Ruo yang menggunakan tampilan Yin Gan memasuki ruangan. Hormat pada tetua dan wakil pemimpin puncak, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Di kursi kehormatan, sosok Yin Jue yang menjadi wakil pemimpin puncak Dong Yin menatap King Ruo dengan penuh selidik. Yin Gan, bangunlah, ucapnya sambil mempersilakan King Ruo menempati kursi yang tersedia dengan nada tegas. Terima kasih wakil pemimpin, ucap King Ruo dengan hormat. Baik, karena kamu telah datang.
Mari kita mulai pembicaraan ini. Tetua Dalu, apakah kamu sudah melakukan pemeriksaan? Tanya Yin Jue dengan sikap yang mendominasi. Sudah wakil pemimpin, aku telah memeriksa lencana giok jiwa yang ada di aula terlarang, dan memang hanya milik Yin Gan yang tersisa, jawab tetua yang mendatangi kediaman Yin Rongyu sebelumnya itu dengan sikap hormat. Yin Gan, sedikit banyak kamu pasti sudah tahu mengenai perubahan aturan di tempat ini. Dan sebagai satu-satunya murid yang berada di bawah komando pasukan tombak hitam yang selamat, kami semua ingin mendengar laporanmu, ucap Yin Jue dengan tatapan yang tidak bersahabat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Terima kasih wakil pemimpin, ucap King Ruo dengan hormat, lalu memulai laporannya. Wakil pemimpin serta para tetua sekalian, aku ingin melaporkan bahwa kami gagal, ucap King Ruo dengan raut wajah sedih, namun hal itu membuat Yin Jue tampak senang dengan senyum kecil mengembang di sudut bibirnya. Sudah aku duga, misi kalian itu hanya akan menjadi masalah, dan itu terbukti, dari ribuan yang pergi kini hanya kembali satu orang saja bahkan dengan tangan hampa. Sungguh memalukan, ucapnya dengan tatapan sinis. Yin Gan, mohon penjelasannya, ucap Yin Kun dengan sikapnya yang datar. Tetua, semua pasukan yang kami bawa dan pasukan yang kami bangun di perbatasan utara satu pun tidak ada yang mampu bertahan, selain karena aura di kawasan emas itu sangat berbeda dengan kekuatan kita, pasukan jubah emas juga tidak memberi kami ruang. Tapi bagaimana bisa? Tetua, pasukan jubah emas tidak bergerak sendiri. Mereka dibantu oleh pasukan mata langit dan telinga bumi yang menargetkan kami seperti hewan buruan mereka, ucap King Ruo menjelaskan, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Kawasan emas benar-benar bukan tempat bagi kita, ucap Yin Dalu mencoba menyimpulkan penjelasan King Ruo. Tetua benar, ucap King Ruo. Sudah aku katakan, misi itu benar-benar konyol. Mengenai aturan baru, apa tanggapanmu? Tanya Yin Jue yang tidak ingin melihat King Ruo berlama-lama di tempat itu. King Ruo terdiam sesaat menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan tenang. Menurutku, tidak ada yang salah dengan aturan itu, karena setiap pemimpin pasti memiliki tujuan dan kebijakannya masing-masing, ucapnya datar. Apakah itu berarti kamu mendukung aturan ini? Tanya Yin Jue yang kini mulai menurunkan dominasinya. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyalahkan aturan tersebut tetapi aku juga tidak mendukungnya. Kamu, dengan tatapan tajam, tetua, maksudku wakil pemimpin, apakah ada yang salah dengan pendapatku ini? Bukankah sebelumnya Anda meminta tanggapan, bukan pilihan? Wajah Yin Jue memerah menatap King Ruo dengan kebencian mendalam. Karena kamu yang berbicara, maka tentukan pilihanmu sekarang. Setia pada pemimpin Zuo atau penjara terlarang es hitam? King Ruo yang sudah mengetahui pilihan itu menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar pemaksaan, ucapnya dengan tegas. Apa katamu pemaksaan? Ini adalah aturan. Jika tidak patuh maka bersiaplah dengan sanksinya, ucap Yin Dalu ikut berbicara. Dalu, tutup mulutmu, ucap King Ruo dengan tegas. Kamu, jangan bertingkah seperti pemimpin di sini, karena kamu juga kacung. Jika saat itu kamu juga ikut dalam misi, apakah kamu masih hidup? Jangan konyol. Kamu dapat makan, tidur dan mengembangkan diri, sedangkan aku jangankan untuk makan, tidur dan mengembangkan diri, dapat hidup dan kembali saja itu bersyukur. Namun setelah tiba, aku yang tidak tahu dengan aturan ini harus dipaksa memilih. Kalian bahkan tidak menghargai sedikit pun usahaku. Apakah pantas sesama Yin saling menindas? Dengan kemarahan menyala, membuat ruangan menjadi hening. Di kursinya, Yin Dalu yang sebelumnya begitu murka kini hanya bisa terdiam. Yin Gan, benar, batinnya. Yin Gan, kamu menganggap diri terlalu tinggi. Apalagi dengan misimu yang gagal. Apa kamu masih? Yin Jue, tutup mulutmu. Kamu, dengan kemarahan menyala. Tanpa kehadiranku pun kalian tidak akan lemah, dan kehilangan diriku pun kalian juga tidak rugi. Apakah kamu ingin membunuhku? Lakukan saja, tantang King Ruo. Tiba-tiba Yin Jue tertawa keras. Membunuhmu?
sedikit pun tidak terbesit dalam pikiranku. Satu-satunya yang ingin aku lakukan sekarang adalah mendengar rintihanmu di dalam penjara terlarang es hitam, ucapnya dengan bahagia. Yin Jue, tawamu akan menjadi tangisan darah, tidak untuk sekarang, tetapi hal itu pasti akan terjadi, ucap King Ruo dengan santai. Kamu, prajurit, tangkap dan masukkan dia ke dalam penjara es hitam terlarang sekarang juga. Ucapnya dengan kemarahan menyala. Dalam waktu singkat, 10 prajurit elit yang berada di luar istana, yang merupakan para kultivator semi abadi tingkat 5 muncul di tempat itu, dan langsung mengikat tangan dan kaki King Ruo dengan rantai hitam yang tersegel oleh mantra formasi pengikat tubuh. Bawa dia sekarang juga. Melihat wajahnya membuatku ingin muntah, ucapnya dengan sangat kesal. King Ruo dengan tubuh terikat rantai hitam tersebut lalu mengikuti prajurit yang membawanya meninggalkan ruangan itu, namun pada saat akan keluar dari istana tersebut, tiba-tiba King Ruo berhenti. Aku ingin mengucapkan salam perpisahan pada mereka, apakah boleh? Baik senior, Yin Gan, apakah kamu menyesal sekarang? Jika ingin memohon pengampunan, kamu sudah terlambat, ucap Yin Jue tertawa terbahak-bahak. King Ruo yang tiba-tiba berhenti itu lalu memalingkan wajahnya, menatap Yin Jue dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan tatapan kasihan. Yin Jue dan kalian semua, kekuatan dan kekuasaan yang kalian banggakan saat ini akan berakhir saat hari pengorbanan darah itu tiba. Aku harap kalian memiliki cara untuk melepaskan segel hitam penghancur jiwa yang ada pada leher kalian itu, ucap King Ruo, lalu memalingkan wajahnya. Kata-kata King Ruo membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Bahkan gelak tawa Yin Jue tiba-tiba terhenti. Senior, ucap para murid yang menawannya tampak begitu ketakutan. Prajurit, langsung masukkan dia ke dalam penjara paling terakhir, ucap Yin Jue dengan kesal. Baik wakil pemimpin, ucap prajurit itu bergegas meninggalkan tempat tersebut. Setelah prajurit yang membawa King Ruo itu pergi, aula istana itu menjadi hening. Wakil pemimpin, mohon penjelasannya, ucap Yin Dalu yang tampak begitu khawatir memecah keheningan itu. Ini tidak benar, bukankah sudah dijelaskan sebelumnya bahwa itu adalah segel hitam pengikat jiwa, ucap Yin Jue dengan gugup, membuat Yin Kun dan Yin Lun serta semua orang yang ada di dalam ruangan itu menjadi resah. Bajingan itu, Yin Jue membatin kesal. Walaupun Yin Jue memberikan penjelasan, namun kata-kata King Ruo mengenai segel itu telah terpatri dalam hati dan pikiran mereka. Saudara, mengenai pernyataan Yin Gan yang tidak berdasar itu, aku harap saudara tidak merisaukannya, ucap Yin Jue lalu membubarkan pertemuan tersebut. Satu persatu para tetua tingkat tinggi tersebut meninggalkan ruangan itu. Hingga akhirnya tertinggal sosok Yin Yue dan beberapa pelayan setianya. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang pemuda dengan tatapan dingin. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menambah hukuman Yin Gan, tapi aku tidak ingin dia mati. Selain itu awasi semua tetua yang ada di dalam ruangan ini sebelumnya, jawab Yin Jue dengan kesal. Baik tetua, kami mengerti. Lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah para pelayan setianya itu pergi, Yin Jue lalu meninggalkan ruangan itu dengan perasaan geram. Yin Gan, bajingan kau, ucapnya menggerutu kesal. Di tempat lain, Yin Kun, Yin Lun, serta semua tetua yang sebelumnya berada di dalam ruangan aula istana Dongyin, kembali menuju kediamannya masing-masing dengan perasaan gelisah. Kata-kata King Ruo mengenai segel hitam yang ada pada leher mereka, serta kegugupan Yin Jue membuat mereka tidak dapat menahan diri untuk melakukan penyelidikan. Sus, sosok Yin Kun dan Yin Lun tiba di dalam kediamannya. Guru, ucap Ding Dugong dan Sumu Bai yang telah berada di tempat itu menyambut kedatangannya dengan hormat. Masuklah, ada yang ingin kami bicarakan, ucap Yin Kun meminta kedua muridnya memasuki ruangan. Baik guru. Di dalam ruangan, kedua murid itu lalu melayani Yin Kun dan Yin Lun dengan hormat. Duduklah, ucap Yin Kun dengan santai. Terima kasih guru. Mengenai tugas kalian sebelumnya, apa yang kalian peroleh? Tanya Yin Kun dengan tenang. Kami tidak menemukan apapun guru, jawab Ding Dugong.
Baik, sekarang ada tugas penting untuk kalian, cari informasi mengenai segel hitam pengikat jiwa, lakukan penyelidikan dengan rahasia, ucap Yin Kun dengan serius. Baik guru, apakah ada pertanyaan? Tanya Yin Lun. Mengenai segel ini, apa kami boleh pergi ke selatan? Tanya Su Bai. Yin Kun menganggukkan kepalanya. Lakukan dengan hati-hati, ucapnya dengan serius. Baik guru. Setelah berpamitan, kedua sosok itu lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Ding Dugong dan Su Mubai pergi, Yin Lun dan Yin Kun lalu melanjutkan pembicaraan mereka. Sepertinya kita harus membicarakan masalah ini dengan yang lainnya, ucap Yin Kun. Saudara benar, tapi untuk saat ini, kita mungkin tidak bisa bergerak dengan bebas, ucap Yin Lun. Saudara benar, mereka pasti menempatkan pengawasannya pada kita, ucap Yin Kun sambil terus membahas rencana mereka. Di tempat lain, King Ruo dengan tangan dan kaki terikat rantai besi hitam yang sedang dibawa oleh prajurit menuju penjara terlarang es hitam. Tiba-tiba dihentikan oleh pelayan setia Yin Jue. Prajurit, tunggu, ucap sosok itu dengan sikap mendominasi, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Senior Han Fen, ucap prajurit tersebut dengan hormat. Sosok itu hanya menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan kerangkeng besi hitam dari dalam cincin penyimpanannya, lalu meminta prajurit tersebut memasukkan King Ruo ke dalam kerangkeng besi tersebut. Tapi senior, ini, ucap prajurit itu dengan ragu. Ini perintah wakil pemimpin, ucapnya dengan serius. Baik senior, jawab prajurit tersebut. Maaf senior, ucapnya pada King Ruo dengan hormat. King Ruo dengan tubuh terikat itu menganggukkan kepalanya. Setelah mendapat izin, prajurit itu lalu memasukkan King Ruo ke dalam kerangkeng besi tersebut dan mengikatkan pada besi yang ada di dalamnya sehingga membuat semakin tidak nyaman. Yin Gan, selamat menghabiskan waktu di dalam penjara, ucap Han Fen sambil menyegel kerangkeng besi hitam tersebut. Yin Han Fen, kacung Yin Jue, kamu hanya sampah yang menunggu waktu untuk mati, ucap King Ruo memprovokasi. Yin Gan, kata-katamu seperti orang yang putus asa, maaf aku hanya bisa bersedih, ucapnya sambil meminta prajurit membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. Baik senior, ucap prajurit itu, lalu membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. Setelah prajurit yang membawa King Ruo pergi, Yin Han Fen yang sebelumnya menahan emosi meninju tangannya. Bajingan keparat, jika saja tetua Jue tidak melarang, sudah kutampar mulutmu itu. Ucapnya kesal sambil menatap sosok King Ruo yang semakin menjauh dari pandangannya. Di hadapan Yin Han Fen, King Ruo yang dapat mendengar kata-kata pelayan Yin Jue itu tersenyum kecil, membuat prajurit yang membawanya begitu heran. Senior, apakah ada yang lucu? Tanya prajurit itu dengan heran. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin tersenyum bebas, karena setelah berada di dalam penjara, mungkin aku tidak akan pernah tersenyum lagi. Jawab King Ruo pelan, membuat para murid itu terdiam dan merasa bersalah. Senior, kami minta maaf, kami juga, ucap prajurit itu menjeda kata-katanya, menatap King Ruo yang tampak begitu tenang. Aku tidak pernah menyalahkan kalian, ucap King Ruo dengan santai. Terima kasih senior, ucap prajurit itu dengan hormat. Senior, ucap prajurit itu dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Mengenai pernyataan senior sebelumnya, apakah, ucapnya ragu. Sebaiknya setelah mengantarku ke dalam penjara, kalian pergi ke kubu selatan. Siapa tahu Pangeran Bei dan yang lainnya memiliki cara melepaskan segel hitam penghancur jiwa yang ada di leher kalian itu, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi senior, apakah ini benar-benar segel hitam penghancur jiwa? Aku adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-kataku. Namun jika kalian ingin mengujinya, kalian coba lepas saja. Jika itu adalah segel pengikat jiwa maka segel itu akan terlepas dengan mudah karena terikat dengan jiwa dan kekuatan darah kalian, tetapi jika itu adalah segel hitam penghancur jiwa, segel itu akan menghisap dan mencekik leher kalian, karena pada dasarnya segel hitam penghancur jiwa adalah segel tawanan untuk pengorbanan darah, ucap King Ruo dengan serius.
Penjelasan King Ruo membuat ke-10 prajurit itu tampak begitu ketakutan, lalu tiba-tiba berhenti. "Apa yang akan kalian lakukan?" tanya King Ruo dengan heran. "Senior, kami akan mencoba." "Apakah kalian ingin mati?" "Maksud senior?" tanya prajurit itu dengan heran. Segel itu telah ditandai dan pemasang segel juga pasti telah menempatkan pengawasan rahasia. "Kalian tidak bisa melakukan di tempat terbuka," ucap King Ruo dengan serius. Baik senior, tetap tenang dan jangan tunjukkan tindakan yang dapat menarik perhatian mereka," ucap King Ruo dengan serius. "Baik senior." Sambil bergerak melanjutkan perjalanan mereka. Di sepanjang jalan menuju penjara terlarang, King Ruo berbincang-bincang santai, sambil mempengaruhi pikiran mereka. "Aku benar-benar tidak menyangka jika kalian akan menjadi tumbal ritual pengorbanan darah. Sebaiknya setelah dari tempat ini kalian juga memperingati murid yang lain," ucap King Ruo. "Baik senior, tapi mengenai segel ini apakah senior punya solusi?" "Aku rasa ahli mantra formasi pasti memiliki cara. Aku menyarankan kalian untuk pergi ke kubu selatan sebelumnya karena alasan itu." "Senior benar. Kubu selatan adalah tempat para ahli mantra formasi, sedikit banyak mereka juga pasti mempelajari banyak segel," ucap prajurit itu dengan serius. "Benar," ucap King Ruo. Di dalam kerangkeng besi hitam tersebut, King Ruo tersenyum santai, karena rencananya membuat kekacauan di puncak Dongyin berjalan dengan lancar. Senior tampak begitu senang. "Apakah senior tidak takut di penjara?" King Ruo menganggukkan kepalanya. Dapat bertemu dengan tetua Xie, serta para tetua yang tidak menyerahkan jiwanya itu adalah kebahagiaan tersendiri. "Kalian semua sudah tahu penjara adalah tempat yang menyakitkan dan mengerikan, namun lebih menyakitkan lagi kalian yang ditandai dengan segel penghancur jiwa, karena usaha kalian membangun kekuatan untuk dapat menikmati kehidupan dan kesenangan, akan dirampas pada saat ritual pengorbanan darah itu tiba. Itu sama saja dengan kalian yang berjuang mereka yang menikmatinya." Kata-kata King Ruo membuat prajurit itu semakin tidak tenang, walaupun demikian mereka tetap bersikap tenang. Sambil berbincang-bincang santai, mereka akhirnya tiba di penjara terlarang es hitam. Dari jauh King Ruo dapat melihat 2 buah pilar raksasa yang memancarkan hawa dingin yang sangat pekat. Keberadaannya di tempat lapang yang berada di antara lembah Gunung Timur dan lembah Gunung Utara, membuat tempat yang dijaga ratusan prajurit dengan persenjataan lengkap itu terlihat dengan jelas. Sus, sosok mereka tiba dan mendarat di halaman gerbang penjara tersebut dengan tenang. Di tempat itu, ternyata Yin Henfen dan rombongannya telah menunggu, menatap kedatangan King Ruo dengan seringai dingin. "Prajurit, serahkan dia padaku dan ini adalah perintah langsung dari wakil pemimpin Jue," ucapnya menatap King Ruo dengan penuh arti. "Baik senior," ucap prajurit tersebut lalu menyerahkan King Ruo pada murid yang ikut bersama Yin Henfen. "Senior, kami pergi dulu," ucapnya dengan hormat, yang dibalas dengan anggukan santai King Ruo. Setelah ke-10 prajurit itu pergi, Yin Henfen lalu menghampiri King Ruo. "Hahaha, pahlawan kita yang mulia, tetapi kembali dengan tangan hampa," ucapnya mencibir. Sikap King Ruo yang hanya tersenyum santai, membuat Yin Henfen menjadi kesal. "Mengapa kamu diam? Oh, aku tahu, sekarang kamu pasti menyesal, kan?" Sambil tertawa kecil, tindakan King Ruo yang diam tanpa kata membuatnya semakin kesal. "Hahaha, apakah kamu ini patung? Kalian, bawa patung ini," ucapnya dengan sangat kesal. "Baik senior." Keempat prajurit itu mengangkat kerangkeng besi hitam tersebut, lalu membawanya menuju pilar es hitam raksasa. Kedua pilar itu membentuk pusaran angin hitam. "Apakah penjaranya ada di dalam dunia kecil?" King Ruo membatin. Mereka memasuki pusaran angin hitam, lalu muncul di balik pilar raksasa tersebut. Di hadapan sebuah lubang hitam tak berdasar yang melepaskan hawa dingin yang sangat ekstrim. "Yin Gan, selamat datang di penjara terlarang es hitam. Mulai hari ini dan seterusnya kamu akan merasakan nikmatnya dingin yang menusuk jantung," ucap Yin Henfen sambil bergerak memimpin rombongannya memasuki lubang hitam itu.
Mereka melompat, memasuki lubang gelap yang melepaskan hawa dingin tersebut. King Ruo yang tidak ingin penyamarannya diketahui oleh Yin Hanfen dan rombongannya, dengan tenang membiarkan dirinya terjatuh bersama kerangkeng besi hitam yang ditempatinya. Swus, swus, mereka terus bergerak seperti terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Tidak lama berselang, King Ruo mulai mendengar suara jeritan dan raungan yang terus bergema di dalam lubang hitam itu. Selain itu, King Ruo juga mulai merasakan aura kehidupan banyak orang yang kini mulai melemah, membuat King Ruo merasa ngeri. Tidak lama kemudian King Ruo merasakan seperti menembus kabut es yang sangat tebal, dengan rasa dingin yang begitu luar biasa, hingga akhirnya mereka dapat melihat cahaya terang. Sus, sus. 5 kera es raksasa muncul menghadang pergerakan mereka. Tanpa berkata-kata, Yin Hanfen lalu menunjukkan lencana giok es pada kera es tersebut. Dengan perlahan, kelima makhluk raksasa itu lalu membiarkan Yin Hanfen dan rombongannya melewati tempat itu. Setelah melewati kelima kera es raksasa tersebut, King Ruo akhirnya dapat melihat ribuan lubang kecil pada dinding lubang raksasa yang telah berisi para tawanan yang berteriak-teriak kesakitan. Suara rintihan dan erangan kesakitan kini semakin terlihat, memenuhi seluruh ruangan membuat tempat itu begitu bising. Sus, sus. Yin Hanfen dan rombongannya terus bergerak membawa King Ruo bergerak menuju dasar lubang. Setiap tempat yang dilewati seperti memiliki tingkatan, mulai dari tempat yang memiliki cahaya yang sangat terang dengan rasa dingin yang sangat kuat, lalu kembali mereka melewati kawasan dengan cahaya yang mulai meredup dengan rasa dingin 2 kali lipat dari kawasan yang sangat terang sebelumnya, hingga akhirnya mereka melewati 3 tingkat tempat lainnya dan tiba di dasar lubang raksasa yang gelap dengan rasa dingin hingga 10 kali lipat dari tempat di atasnya. Di hadapan King Ruo, Yin Hanfen dan rombongannya tampak tidak terpengaruh oleh rasa dingin tersebut, sedangkan King Ruo kini mulai hampir tidak mampu menggerakkan tangannya, terlebih lagi dengan tubuh terikat oleh rantai hitam yang sepertinya langsung bereaksi dengan rasa dingin tersebut. Dengan senyumnya yang penuh arti, Yin Hanfen lalu meminta prajurit yang ada di sisinya membuka pintu penjara yang ada di hadapannya. Setelah pintu besi hitam itu terbuka, Yin Hanfen yang sudah lama begitu kesal pada King Ruo lalu menerjang kerangkeng besi itu. Duar. Ledakan keras bergema saat kerangkeng besi hitam itu terlempar ke dalam penjara, mengguncang tubuh King Ruo yang terikat di dalamnya. Kalian tunggu aku di luar, aku masih ada sedikit urusan, ucapnya memasuki ruangan penjara dengan cahaya yang temaram tersebut, sambil membanting pintu penjara dengan kasar. Sepertinya senior Hanfen benar-benar kesal. Sepertinya demikian, sebaiknya kita jangan ikut campur urusannya, ucap prajurit lain menimpali. Tidak ingin menyinggung Yin Hanfen, keempat prajurit itu lalu bergerak pergi. Di dalam penjara, posisi kerangkeng yang terguling membuat King Ruo yang ada di dalamnya seperti tergantung, karena rantai hitam yang mengikat kedua kaki dan tangannya meletakkan posisinya tepat berada di tengah kerangkeng itu. Yin Gan, mungkin ini adalah pertolonganku untuk pertama dan terakhir, ucapnya sambil mendirikan posisi kerangkeng tersebut, lalu memasukinya. Terima kasih, ucap King Ruo tersenyum santai. Plak, tangannya tiba-tiba menampar wajah King Ruo dengan keras. Tidak ada yang memintamu untuk berbicara, ucapnya dengan tatapan dingin. King Ruo yang tidak menduga tamparan keras itu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tertawa dengan keras, sambil mengedarkan kekuatannya, meredakan rasa sakit yang ada di wajahnya. Apakah kamu menyukainya? Menatap King Ruo dengan kesal. Hanfen sahabatku, aku tidak menyangka jika kamu berhasil membodohi si tua bangka Yin Jue itu, ucapnya dengan keras, membuat Yin Hanfen begitu panik. Bajingan, tutup mulutmu, sambil membuat segel tangan, menyegel ruangan itu. Sus. Kabut hitam transparan muncul, lalu menyelimuti ruangan tersebut dan menyegelnya. King Ruo melihat rencananya yang telah berhasil segera mempersiapkan dirinya. Di hadapan King Ruo, Yin Hanfen dengan kemarahan menyala, tiba-tiba keluar dari dalam kerangkeng dan menguncinya kembali. Bajingan, ucapnya dengan kesal lalu bergerak mundur hendak menerjang kerangkeng besi yang ada di hadapannya.
Namun belum sempat kakinya mengenai kerangkeng besi itu, tiba-tiba aura asing muncul di belakangnya. Sus, sus. Sosok Mai Gui, Huyan Lan dan Mao Bing muncul di dalam ruangan itu, yang langsung menerjang Yin Han Fan dari belakang. Duar, duar. Ledakan keras bergema dengan sosok Yin Han Fan yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 8 tahap puncak itu terlempar hingga menghantam dinding penjara dengan keras. Bocah tidak tahu diri, beraninya kamu menyentuh tuan muda kami, ucap Mai Gui sambil menampar wajah Yin Han Fan yang telah terluka parah itu. Plak, plak, tamparan kerasnya yang bertubi-tubi mulai mengubah bentuk wajah itu. Di sisi lain, Mao Bing berjaga sambil menyegel ruangan itu, sedangkan Huyan Lan mengeluarkan King Ruo dan melepaskan ikatan rantai besi hitam yang ada di tubuhnya dengan perlahan. Jangan sampai rusak, ucap King Ruo. Baik penguasa, sambil melepaskan ikatan rantai itu dengan perlahan. Tidak lama kemudian setelah ikatan rantai besi hitam itu terlepas, Huyan Lan lalu mengikatkannya pada Yin Han Fan. Ah, oh, uye. Teriak Yin Han Fan mencoba melakukan perlawanan, namun tamparan keras Mai Gui yang langsung merontokkan giginya dan tinjuan keras Huyan Lan yang hampir memecahkan biji matanya membuat Yin Han Fan terdiam. Terlebih lagi ledakan aura semi-abadi tingkat 9 dari tubuh Mao Bing, Huyan Lan dan Mai Gui membuatnya kini benar-benar tidak berkutik. Tidak jauh dari tempatnya, King Ruo yang telah terlepas dari ikatan rantai besi hitam itu lalu meminta Mai Gui memeriksa tubuh itu. Baik penguasa, ucap Mai Gui dengan hormat lalu menemukan lencana giok es yang terselip di lengan bajunya. Penguasa, ucapnya sambil menyerahkan lencana giok es pada King Ruo. Sus. Kekuatan asing dari lencana giok es itu melindungi tubuh King Ruo dari rasa dingin yang sangat ekstrim tersebut. Setelah selesai mengikat tubuh itu, Huyan Lan dan Mai Gui lalu memasukkannya ke dalam kerangkeng dan mengikatnya sama seperti dengan posisi King Ruo sebelumnya. Kalian kembalilah, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, ucap mereka dengan hormat. Dalam sekejap, sosok Huyan Lan, Mai Gui dan Mao Bing lenyap dari dalam ruangan itu. Siapa kamu? Ucap Yin Han Fan yang kini mulai kesakitan karena serangan hawa dingin yang begitu luar biasa tersebut. Menatap King Ruo yang menghampirinya dengan gugup. King Ruo dengan senyumnya yang ramah tiba-tiba mematahkan tangan kanan Yin Han Fan dengan kasar. Krak, suara retakan bergema dengan teriakan keras Yin Han Fan yang langsung menangis kesakitan. Bajingan, teriaknya mengumpat menahan rasa sakit yang luar biasa. Tanpa menghiraukan umpatan itu, King Ruo lalu meraih cincin penyimpanannya. Yin Gan keparat, siapa kamu sebenarnya? Nak, aku bukan Yin Gan, jadi jaga sikapmu, ucap King Ruo sambil menampar wajah itu dengan keras. Tidak hanya itu, King Ruo juga mengeluarkan 5 semut api abadi, membuat Yin Han Fan yang sangat murka itu terdiam. Matanya yang tajam menatap kelima semut api abadi yang seakan ingin mencari tempat yang hangat tersebut dengan tubuh bergidik. Tidak, teriaknya panik saat tiba-tiba kelima semut api sebesar kelingking tangan orang dewasa itu bergerak padanya. Sus, semut yang melepaskan api hitam itu merayap pada tubuhnya. Dengan tubuh bergetar, Yin Han Fan mengatupkan keras giginya agar tidak bersuara. Berteriaklah, ucap King Ruo mengancam. Melihat Yin Han Fan yang terdiam, King Ruo lalu melepaskan cakram langit Ling. Sus, cakram emas itu membentuk formasi mantra yang secara perlahan bergerak menuju leher Yin Han Fan. Tanpa berani berkata sedikit pun, Yin Han Fan yang terdiam karena takut pada semut api abadi yang belum memasuki tubuhnya itu, begitu terkejut saat melihat kemunculan cakram emas tersebut. Bajingan ini ternyata seorang penyusup. Tapi siapa dia sebenarnya, membatin penasaran. Di hadapannya, King Ruo dengan santai mempelajarinya susunan segel hitam penghancur jiwa tersebut. Ternyata untuk melepaskan segel ini cukup sulit, batinnya. 5 menit kemudian, King Ruo akhirnya dapat mempelajari segel tersebut dan melepaskannya. Segel tersebut berpindah padanya.
Yin Hanfen yang melihat tindakan King Ruo itu, masih begitu heran. Apa yang sedang dia rencanakan, batinnya saat merasakan kekuatan jiwanya terlepas dari segel hitam tersebut. Di hadapannya, King Ruo tiba-tiba meletakkan tanda segel itu pada jari kelingking kirinya. Akan sangat berbahaya jika aku meletakkannya pada leherku, batinnya. Setelah memastikan bahwa segel hitam itu terpasang pada jari kelingkingnya, King Ruo lalu melepaskan rantai jiwa dan menembakkannya pada sosok Yin Hanfen yang terdiam mematung. Rantai keemasan yang melepaskan kekuatan petir itu bergerak dengan perlahan dan memasuki tubuh Yin Hanfen tanpa perlawanan sedikitpun, dan secara perlahan mulai mengikat kekuatan jiwanya. Sus! King Ruo tiba-tiba bergerak dan mencengkram wajah Yin Hanfen, lalu melepaskan teknik perubahan bintang untuk menyerap semua pengetahuannya. Yin Hanfen yang berada di bawah, ancaman semut api abadi dengan tubuh terikat dan serangan hawa dingin itu hanya bisa terdiam, membiarkan King Ruo melakukan apapun pada tubuhnya tanpa melakukan perlawanan sedikitpun. Bajingan ini, apa yang sedang dia lakukan? Batinnya, merasakan kekuatan jiwanya seperti terserap oleh kekuatan asing. 5 menit kemudian, King Ruo mengakhiri tindakannya, lalu melepaskan segala tanda dewa dan menggunakan kekuatan rantai jiwa menghancurkan 3 tingkatan kultivasi Yin Hanfen hingga berada di tingkat 5. Membuatnya hampir berteriak. Dengan bibir bergetar, Yin Hanfen hanya bisa terdiam dan mengumpat di dalam hatinya tanpa menyadari wayahnya yang kini tampak seperti Yin Gan. Yin Hanfen, kamu benar-benar patuh, tetapi tidak dengan hatimu. Jika kamu berani mengumpat lagi, aku akan mengeluarkan hati dari tubuhmu itu, ucap King Ruo sambil mengubah tampilan wajahnya, membuat Yin Hanfen yang menahan rasa sakit yang begitu luar biasa itu membelalakkan matanya. Tuan, siapa kamu, ucapnya. Memberanikan diri, namun tiba-tiba semut api mengorek kulitnya. Rintihnya dengan mulut terkatup, menahan rasa sakit yang langsung membuatnya membasahi diri. Itu tidak penting. Lagi pula kamu juga tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku telah menyegel kekuatan jiwamu dengan rantai jiwa dan tanda dewa, ucap King Ruo dengan santai, sambil berdiri menjauh dari Yin Hanfen, memeriksa pengetahuan yang telah diserapnya sehingga membuat ruangan itu menjadi hening. Di hadapan King Ruo, Yin Hanfen hanya mengeraskan rahangnya, menahan rasa sakit yang membakar kulitnya, berharap keempat semut lainnya tidak memasuki kulitnya. 15 menit kemudian, King Ruo membuka matanya menatap Yin Hanfen dengan santai, sambil menghapus jejak aura yang ditinggalkan oleh Huyan Lan, Mai Gui dan Mao Bing. Setelah memastikan tidak ada jejak aura yang tertinggal, King Ruo lalu menarik semut api abadi dari tubuh Yin Hanfen dan tiba-tiba menerjang kerangkeng besi hitam itu hingga beberapa kali, membuat Yin Hanfen yang ada di dalamnya terombang-ambing. Tuan, tolong Tuan, ucapnya meminta King Ruo menghentikan tindakannya, namun hal itu membuat King Ruo yang hendak berhenti, kembali menerjang kerangkeng besi tersebut hingga beberapa kali. Duar, kerangkeng besi itu terlempar ke berbagai arah, hingga dengan posisinya yang terbalik, menempatkan kepalanya berada di bagian bawah dan kakinya pada bagian atas. Tuan, tolong Tuan, ucapnya memohon. Tanpa menghiraukan permohonan Yin Hanfen, King Ruo lalu meninggalkan ruang tersebut dan membanting pintu besi penjara itu dengan keras. Setelah kepergian King Ruo, kini hanya terdengar nafas Yin Hanfen yang masih belum beraturan. Uye. Teriaknya keras, meratapi diri dan menangis di dalam hati. Bajingan, teriaknya mulai meronta-ronta, mencoba untuk membetulkan posisi kerangkeng besi yang terbalik tersebut. Namun gagal. Di tempat lain, King Ruo yang telah menyerap pengetahuan Yin Hanfen, terus bergerak menuju penjara yang berada di tingkat 4, lalu berhenti di depan penjara yang sangat hening. Dengan perlahan King Ruo lalu membuka pintu penjara tersebut dan menemukan sosok pria paruh baya yang terikat rantai besi hitam duduk dengan tenang. Matanya yang terpejam tiba-tiba terbuka, menatap King Ruo yang menggunakan tampilan Yin Hanfen dengan datar. Dengan tenang, King Ruo lalu menyegel ruangan itu dan mengubah tampilan wajahnya,
membuat sosok itu begitu terkejut. "Anak muda, siapa kamu sebenarnya?" Dengan tatapan tajam, "Tetua Xie, aku King Ruo." Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, "Apakah kamu dari Shen Guoshi King itu?" Menatap King Ruo dengan lekat. Kembali King Ruo menganggukkan kepalanya sambil menunjukkan kekuatan petir dari telapak tangannya yang hanya muncul kilatan kecil saja dengan suaranya berderak-derak. "Petir tanpa warna. Ini petir tahap puncak," ucapnya menatap King Ruo dengan lekat. Reaksi Yin Xie membuat King Ruo sedikit tenang. "Tuan muda, apakah ada yang salah?" "Tetua, setiap aku bertemu dengan orang-orang gerbang es hitam, mereka selalu menunjukkan kebencian dan kemarahan padaku, namun tidak dengan Anda," jawab King Ruo menjelaskan. Dengan wajah yang tampak kesakitan, Yin Xie mencoba untuk tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Tuan muda, lihatlah keadaanku ini. Apa yang bisa aku lakukan selain menunggu waktu untuk mati?" ucapnya datar. "Tetua, tapi aku begitu penasaran dengan alasan itu, mengapa orang-orang dari gerbang es hitam begitu membenci kami yang berasal dari selatan?" tanya King Ruo dengan serius. Yin Xie terdiam beberapa saat. "Tuan muda, apakah Anda pernah mendengar kisah tabib dewa kuno dengan konfliknya?" King Ruo menganggukkan kepalanya. "Maksud tetua Shen Guoshi Yisheng?" "Benar," jawab Yin Xie. "Lalu siapa Yisheng ini sebenarnya?" tanya King Ruo makin penasaran. "Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak tahu Shen Guoshi Yisheng ini?" King Ruo menggelengkan kepalanya. "Tetua, mengenai hal lain aku tidak pernah mendengarnya. Yang aku tahu bahwa leluhur agung membunuhnya karena masalah leluhur Yu," jawab King Ruo. "Tuan muda, mungkin ini kisah yang dirahasiakan, tetapi perlu Tuan muda ketahui bahwa Shen Guoshi Yisheng adalah penguasa utama wilayah kuno utara ini." King Ruo yang tampak terkejut, menggelengkan kepalanya. "Tidak heran orang-orang utara begitu membenci kami, dan aku juga mengerti alasan mengapa hal ini dirahasiakan, karena sebuah tempat tanpa penguasa akan menjadi rentan untuk diserang oleh wilayah lain." "Tuan muda benar," ucap Yin Xie, sambil menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba ruangan itu menjadi hening. King Ruo terdiam dengan pikirannya terutama mengenai rencananya yang ingin membangun kekuatan di kawasan utara tersebut. "Tetua, apakah Anda membenciku?" Yin Xie menggelengkan kepalanya. "Mengapa bisa demikian? Itu adalah masa lalu, lagi pula aku juga tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Semuanya karena ada sebab, jika saat itu penguasa Yisheng tidak membuat masalah, peristiwa itu tidak akan pernah terjadi." Penjelasan Yin Xie membuat King Ruo sedikit lega. Yin Gan benar, tetua Yin Xie adalah orang dengan pikiran yang terbuka, serta dapat melihat sesuatu dengan jelas, bantinnya. "Terima kasih tetua," sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Tuan muda, Anda sudah terlalu lama di tempat ini, aku takut hewan penjaga itu akan mencari keberadaan Anda," ucapnya mengingatkan. King Ruo tiba-tiba terkesiap. "Hais, aku hampir lupa. Tetua, aku datang untuk membawa Anda pergi dari tempat ini," ucapnya dengan serius. Tuan muda, jangan bercanda. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini," ucapnya dengan serius. "Jika demikian, lalu bagaimana dengan diriku?" ucap King Ruo dengan tenang. "Tapi Tuan muda, bagaimana caranya?" Dengan wajah serius. "Tetua, aku hanya perlu kekuatan darah tetua," ucap King Ruo. Yin Xie terdiam sesaat, lalu menganggukkan kepalanya. "Tapi Tuan muda, dengan kondisiku saat ini, bagaimana aku melakukannya?" Sambil menunjukkan rantai besi hitam yang telah menyatu dengan dinding dan lantai ruangan itu. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Sus." Seorang pemuda yang telah kehilangan tingkat kultivasinya muncul di dalam ruangan itu. Wajahnya yang lebam dengan gigi yang rontok, menatap Yin Xue dan King Ruo dengan panik. "Diam," ucap King Ruo sambil memeriksa leher pemuda tersebut. "Tuan muda, ada apa?" Yin Xie bertanya dengan heran. "Aku ingin memeriksa segel hitam penghancur jiwa," jawab King Ruo yang tidak menemukan keberadaan segel terlarang itu. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya King Ruo dengan heran. "Tuan muda,
dia Yin Dilu, salah satu cucu Yin Jue, ucap Yin Xie. Oh, kebetulan sekali, ucap King Ruo tersenyum santai, lalu melepaskan cakram emas di dalam ruangan itu. Swus, swus, cakram emas itu lalu memecah diri menjadi cakram emas kecil lainnya dan mulai membentuk susunan mantra formasi. Tuan muda, ini cakram langit Ling, ucap Yin Xie dengan takjub. King Ruo dengan santai sambil menganggukkan kepalanya. Swus, swus. Susunan mantra formasi yang terbentuk dari cakram emas kecil itu bergerak pada rantai besi hitam yang mengikat tangan dan kaki Yin Xie. Tidak lama kemudian, setelah mantra formasi itu bekerja, King Ruo lalu melepaskan ikatan rantai dari tubuh Yin Xie dan mengikatkan Yin Dilu pada rantai tersebut. Uye. Teriak Yin Dilu yang tidak memiliki kekuatan itu berteriak kesakitan. Tuan muda, apakah ini akan berhasil? Dengan tatapan ragu. Tetua tenanglah, aku telah menempatkan segel pembatas pada rantai, sehingga bocah ini bisa bertahan hingga beberapa hari ke depan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik tuan muda, sambil mengeluarkan kekuatan darahnya, dan memberikan pada King Ruo. Terima kasih tetua, sambil membuat segel tangan dan menembakkannya pada Yin Dilu. Uye. Teriak Yin Dilu kesakitan, saat kekuatan darah itu mengubah tampilan wajahnya. Tuan muda, aku Yin Xie akan mengingat budi Anda. Terima kasih, ucapnya tidak dapat menahan diri, tiba-tiba berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Tetua, apa yang Anda lakukan? Sambil meraih tubuh yang masih sangat lemah itu. Tuan muda terima kasih, ucapnya dengan serius. Tetua, kita harus segera pergi dari tempat ini, ucap King Ruo sambil memberikan sosok itu cincin penyimpanan yang berisi pil peledak energi dan pemulih kekuatan lainnya. Sus, bola cakram emas muncul di dalam ruangan itu. Tetua dapat memulihkan diri di dalam ruang segel ini, ucap King Ruo. Baik tuan muda, tanpa ragu, Yin Xie lalu memasuki bola emas tersebut. Setelah Yin Xie masuk ke dalam bola cakram emas itu, King Ruo lalu memasukkannya ke dalam dunia jiwa agar sosok itu tidak begitu kesakitan ketika berada di dalam cincin penyimpanan. Ketika King Ruo akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba Yin Dilu berteriak meminta tolong. Sambil meronta-ronta, semakin banyak kamu bergerak, maka semakin cepat kamu kehabisan tenaga, ucap King Ruo dengan santai. Tuan, tolong lepaskan aku tuan. Teriaknya memohon dan mulai meraung keras saat King Ruo tiba-tiba meninggalkan ruangan itu tanpa mengubris permohonannya. Duar, benturan keras pintu besi yang ditutup dengan kasar mengejutkannya. Kakek, tolong aku kakek. Sambil menangis dengan suaranya yang kini menjadi serak dan berubah seperti suara Yin Xie sebelumnya. Di luar pintu penjara, King Ruo yang telah mengubah tampilan wajahnya, lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang. Pengetahuan yang telah diperoleh dari Yin Henfen membuatnya dapat mengenal tempat itu dengan baik. Sus, sosoknya terus bergerak hingga akhirnya bertemu dengan 5 kera es raksasa yang langsung menghadangnya. Apa yang kamu lakukan? Tanya salah satu sosok ganas tersebut dengan tatapan tajam. Memeriksa tawanan, jawab King Ruo dengan tenang. Lain kali jangan lakukan itu, atau kami akan mengurung kamu di dalamnya. Dengan tatapan tajam, jangan mengancamku dengan cara seperti itu. Aku hanya memeriksa, apakah aku salah? Ucap King Ruo dengan tatapan dingin, yang memang ingin membuat kerusuhan di tempat itu. Kamu, ucap sosok raksasa itu sambil mengeluarkan tongkat es. Sudahlah, Henfen kamu pergi saja. Ucap kera lain menengahi. King Ruo yang mengikuti gaya arogansi Yin Henfen menatap kera itu dengan sikapnya yang mendominasi. Hahaha, ucapnya lalu pergi dari tempat itu. Membuat kera itu sangat kesal. Yin Henfen, berani menghinaku, kamu akan memetik akibatnya. Dengan tatapan dingin lalu turun menuju penjara tingkat dasar. Saudara, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja menyiksa tawanan yang baru saja dimasukkannya, untuk membuat bukti dan melaporkan kejahatannya pada para tetua tingkat tinggi, ucapnya dengan kesal, membuat kera lainnya hanya bisa menggelengkan kepala.
Ingat jangan sampai membuatnya terbunuh, ucap yang lain menasehati. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak meninggalkan penjara yang sangat dingin tersebut, hingga akhirnya keluar dari tempat itu. Sus, sus. Sosoknya muncul di atas permukaan lubang raksasa tersebut, lalu bergerak menghampiri keempat prajurit yang sedang menunggunya. Senior, ucap keempat prajurit itu menyambut kedatangannya dengan hormat. Maaf membuatmu menunggu, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran. Senior, sebelumnya kami telah mendapat peringatan dari hewan penjaga, ucap salah satu prajurit menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku juga, tetapi sudah dapat diselesaikan, ucapnya dengan santai, lalu membawa rombongan itu meninggalkan lubang raksasa itu. Sus, sus. Sosok mereka bergerak meninggalkan tempat itu dengan cepat. Di tempat lain, di dalam penjara tingkat dasar, raungan keras Yin Henfen dengan tubuh terbalik, terus bergema memenuhi ruangan itu. Di hadapannya, kera penjaga yang tampak begitu kesal tersebut, terus mengayunkan tongkat es memukul tubuhnya dengan ekstrem. Bruk, gedebuk, tongkat es itu terus bergerak mengantam tubuhnya. Semakin keras raungan Yin Henfen, maka semakin kuat pukulan tongkat es itu. Ark, teriaknya sambil menangis, meratapi kemalangannya. Di tempat lain, 10 prajurit yang mengantar King Ruo ke dalam penjara terlarang es hitam sebelumnya, kini mulai bergerak menuju kubu selatan setelah mereka dapat membuktikan kata-kata King Ruo mengenai segel terlarang penghancur jiwa yang ada di leher mereka. Di tempat lain, Yin Kun dan Yin Lun dalam waktu singkat, juga telah berhasil membuktikan bahwa segel yang ada di leher mereka memang segel hitam penghancur jiwa. Ding Dugong, Sunubai, panggil beberapa tetua untuk datang ke lembah utara, dan lakukan hal ini dengan rahasia. Ucap Yin Kun dengan serius. Baik guru. Lagu bergerak meninggalkan tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.